Tapi ironisnya, terkait dengan ajaran Islam yang dinistakan, dihinakan, diperlakukan tidak baik, dilecehkan, itu penegakan hukumnya lama sekali berbelit-belit dengan alasan toleransi, dengan alasan kebebasan berpendapat, dengan alasan macam-macam lah gitu kan. Tapi kalau Islamnya itu menjadi salah satu subjek, tadi kan sebagai objek. Tapi kalau dalam suatu tindak pidana umat Islamnya ini sebagai subjek, misalnya Cepat ulamanya, ajarannya, ormasnya, kemudian umat Islamnya, ya itu cepat sekali. Tadi Habibana, kemudian juga ada beberapa tokoh-tokoh Islam. Bagaimana ketika Islam menjadi korban, ya menjadi korban dalam arti didiskreditkan, dinistakan, diduga dijelek-jelekan, diduga dijadikan sumber penyesatan yang mengaku Islam, kan dinistakan itu namanya. Nah itu gerakannya lambat sekali, butuh effort besar dari masyarakat. Padahal mayoritas di negara Republik Indonesia ini Islam, 87% lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di suara Anda. Baik, hari ini kita akan mereaksikan video yaitu dari kuasa hukum FPI yang bernama Aziz Janwar. Beliau mengatakan pemerintah kurang tegas dalam menentukan hukum kepada Panji Gumilang. Baik, untuk lebih jelas langsung aja kita lihat video selengkapnya. Itu adalah karena ketidaktegasan atau kurang tegasnya dari MUI. Gitu. Kenapa? Karena tadi selevel Gubernur Jawa Barat saja sudah melemparkan pandangan seperti itu. Juga kami sepakat ya, dari FPI, dari GNPF Ulama, dari PA 212 dan beberapa kalangan masyarakat yang concern dengan dugaan kesesatan Al Zaitun dan Panji Gumilang itu jelas merekomendasikan antara lain pembubaran dan juga pengusutan tuntas, termasuk di dalamnya jika ada dugaan pelanggaran pidana maka harus diproses baik kepada Al Zaitun secara institusi maupun individu dari pengurusnya, termasuk dalam hal ini Panji Gumilang tentunya. Nah, tapi MUI yang kita tunggu-tunggu masih kurang tegas gitu kan untuk menetapkan dugaan kesesatan-kesesatan yang padahal sudah nyata terang benderang lah seperti itu kan. Ya, apalagi MUI sekarang didemo oleh pendukung-pendukung Al Zaitun. Nah, maka dari itu sebenarnya itu yang saya mau sampaikan awal. Kemudian yang kedua, juga dalam hal ini pemerintah harusnya bersikap bijak dan tegas. Gitu. Ya, kalau kita boleh perbandingkan dengan beberapa ormas, antara lain waktu itu Front Pembela Islam dan HTI. Untuk HTI, dugaan-dugaan itu kemudian dilegalisasi dengan keputusan dari pengadilan, ya, soal gugat-menggugat pencabutan status badan hukumnya. Kemudian untuk FPI lebih kacau lagi karena indikasi-indikasi, dugaan-dugaan yang belum terbukti secara hukum bahwa organisasi Front Pembela Islam tersebut nyata terlibat dalam dugaan tindak pidana yang dibuktikan oleh putusan pengadilan itu belum ada, tapi sudah diindikasikan, kemudian diikuti dengan pembubaran. Gitu. Ketegasan-ketegasan yang diskriminatif inilah menurut saya yang menjadi pertanyaan besar di masyarakat. Sementara yang Al Zaitun sudah nyata ya, statementnya terkesan menantang soal nyeleneh dan dugaan kesesatan yang tadi sudah disampaikan oleh. Ya, memang sangat jelas Al Zaitun ini kesesatannya udah sangat jelas, tapi sampai sekarang Panji Gumilang belum ditahan. Tapi giliran FPI dan HTI tadi yang dipaparkan oleh Aziz Janwar langsung diproses hukum dan langsung dilakukan pembubaran organisasinya.
Itu menurut saya belum lagi dengan fakta-fakta yang kita semua sama-sama tahu, antara lain mencampur adukan dalam sholat berjamaah dalam kondisi yang tidak mendesak, ya, antara laki-laki dan perempuan dalam sholat berjamaah, kemudian ada khotib perempuan, ada qala Rasulullah SAW, ada apa namanya, kalam Allah dikatakan itu kalam dari Rasulullah SAW. Al-Quran itu adalah kalam dari Rasulullah SAW. Nah, menurut saya itu hanya beberapa dari banyak yang kita sudah muat dalam pernyataan sikap FPI beberapa hari yang lalu, yang sudah kita sampaikan juga kepada Kementerian Agama dan Kemenko Polhukam beserta tuntutan-tuntutannya. Menurut saya ini sudah cukup untuk tidak dijadikan polemik, ya, untuk diambil tindakan tegas. Belum lagi dugaan-dugaan yang memang nyata di beberapa media, beberapa mantan santrinya, beberapa mantan pengurusnya, ya, diduga mengatakan, menjelaskan bagaimana paham-paham menyimpang soal halalnya untuk diambil hartanya orang yang selain dari mereka, gitu loh. Nah, itu menurut saya harus ditelusuri lebih lanjut dan juga diambil tindakan tegas, gitu kan. Belum lagi yang kita sangat pertanyakan, bagaimana pemerintah masih menguncurkan puluhan miliar kepada mereka, kepada pihak Al Zaitun, informasinya seperti itu, melalui dana bos. Padahal dugaan kesesatan ini sangat nyata. Ini kan berarti secara tidak langsung diduga mendukung kesesatan dan penyesatan terhadap anak-anak bangsa. Nah, hal-hal ini menurut saya harus diambil tindakan tegas, yang poin kedua ini. Jadi menurut Aziz Yanuar, pemerintah dalam hal ini mendukung, yaitu Ponpes Al Zaitun, dalam hal ini Panji Gumilang, dalam melakukan kesesatan yang nyata. Seharusnya pemerintah mengambil tindakan tegas. Jadi Aziz Yanuar berharap pemerintah sama bersikap seperti ke FPI dan ke HTI. Dari pemerintahnya, padahal sudah didukung oleh salah satu dari unsur pemerintah itu sendiri, yaitu Gubernur Jawa Barat. Maksud saya, ini harusnya diambil tegas, gitu kan, supaya tidak ada persepsi. Nah, yang ketiga, persepsi atau pandangan dari masyarakat berdasarkan fakta tadi, ada pandangan jangan-jangan ini adalah sesuatu yang diduga dipelihara atau dirawat. Jelas sekali seperti apa kata Aziz Yanuar, bahwa jangan sampai ada stigma oleh masyarakat bahwa pemerintah memelihara ini Al Zaitun dan Panji Gumilang ini. Karena dari Gubernur Jawa Barat sendiri, Ridwan Kamil, merekomendasikan memang Al Zaitun itu untuk dibubarkan. Jadi dari pemerintah Gubernur Jawa Barat sama pusat ini sepertinya tidak satu suara, ya, dalam menyikapi Ponpes Al Zaitun ini. Dan ini dikhawatirkan nanti masyarakat timbul persepsi macam-macam seperti yang diutarakan tadi, bahwa memang pemerintah sengaja memelihara Al Zaitun ini. Kenapa sampai sekarang hanya masih proses hukum dan tidak ditahan? Atau dijadikan satu hal yang memang untuk kepentingan tertentu dari pihak rezim, gitu kan. Entah itu mengalihkan isu, entah itu untuk memelihara gejolak di dalam masyarakat, gitu kan. Kan ada memang, Cak, dalam beberapa sistem pemerintahan di beberapa negara itu memang hal-hal yang berbau kontroversi itu dipelihara sengaja untuk pengalih isu, bisa sengaja untuk mendiskreditkan pihak-pihak tertentu, bisa sengaja untuk mencari penghasilan di situ, ada proyek di situ, gitu loh, macam-macam. Tapi yang umum tiga itu, saya ulang, yang umum adalah antara lain mereka menjadikan ini untuk pengalihan isu, menjadikan ini untuk dasar untuk mendiskreditkan pihak tertentu, ya. Yang ketiga sebagai dasar untuk mencari penghasilan, cari cuan, gitu kan. Nah, ini di beberapa negara, beberapa wilayah ada juga, dan saya khawatir ini yang diduga terjadi di beberapa kejadian terkait dengan aliran sesat, ya, seperti yang terjadi pada misalnya Ahmadiyah, yang menurut agama Islam kan itu diduga menyimpang, dan juga saat ini Al Zaitun. Belum lagi aliran-aliran sesat lainnya yang banyak lah, begitu kan, ada beberapa. Nah, itu, Cak, tiga hal yang saya mau sampaikan sehubungan dengan ada apa, mengapa ini bisa terjadi, gitu kan, apa yang menyebabkan, itu sudah saya jelaskan.
Bagaimana ketika Islam menjadi korban, ya, menjadi korban dalam arti didiskreditkan, dinistakan, diduga dijelek-jelekan, diduga dijadikan sumber penyesatan yang mengaku Islam, kan dinistakan itu namanya. Nah, itu gerakannya lambat sekali, butuh effort besar dari masyarakat. Padahal mayoritas di negara Republik Indonesia ini Islam, 87% lebih. Padahal mayoritas pemangku jabatannya juga orang-orang Islam. Padahal agama resminya salah satunya yang terbesar adalah agama Islam. Padahal mayoritas umat Islam yang paling besar persentasenya, ya, sebanding dengan jumlah penduduknya di dunia, itu paling besar umat Islam di Indonesia. Tapi ironisnya, terkait dengan ajaran Islam yang dinistakan, dihinakan, diperlakukan tidak baik, dilecehkan, itu penegakan hukumnya lama sekali berbelit-belit dengan alasan toleransi, dengan alasan kebebasan berpendapat, dengan alasan macam-macam lah, gitu kan. Tapi kalau Islamnya itu menjadi salah satu subjek, tadi kan sebagai objek. Tapi kalau dalam suatu tindak pidana, umat Islamnya ini sebagai subjek, misalnya ulamanya, ajarannya, ormasnya, kemudian umat Islamnya, ya, itu cepat sekali. Tadi Habibana, kemudian juga ada beberapa tokoh-tokoh Islam, beberapa pandangan-pandangan ajaran Islam yang semua sepakat itu bukan aliran sesat, itu benar, itu pandangan yang betul, gitu kan. Tidak ada jihad kemudian khilafah itu sesat, tidak ada. Seluruh ulama, bahkan majelis ulama juga menegaskan, ya, itu adalah bagian dari ajaran Islam dan tidak boleh dikriminalisasi kemudian di stigmakan negatif, karena itu adalah bagian dari ajaran Islam. Nah, kemudian juga terkait dengan dugaan-dugaan, ya, baru diduga, baru terindikasi, itu cepat sekali, ya, gitu kan. Tapi kalau misalnya terkait dengan hal yang bukan Islam, gitu kan, itu lambat sebaliknya, gitu. Jadi kalau subjeknya adalah Islam, cepat. Kalau objeknya ada terkait Islam, lambat, gitu kan. Ini yang menurut saya jadi PR bersama, ya, jadi PR para pemangku kebijakan, para pengurus negeri ini yang harus bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kita sebagai masyarakat, jika kita mendiamkan kemungkaran ini, maka tentu saja kebatilan itu tidak akan sirna. Jadi kalau kita lihat apa yang dipaparkan oleh Aziz Janwar, pemerintah kurang tegas kepada Ponpes Al Zaitun, kepada Panji Gumilang, terlalu bertele-tele mengambil sikap untuk memberi tindakan hukum kepada Panji Gumilang ini. Tapi kalau misalnya ini terjadi kepada ormas Islam lainnya seperti FPI, seperti HTI, bahkan ulama-ulama, ini langsung diproses, bahkan langsung ditahan. Jadi Islam ini mayoritas 87% di Indonesia, tapi selalu tidak mendapat porsi keadilan yang layak bagi umat Islam. Baik, silakan Anda beri pendapat dan komentar Anda. Kita akan ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.